Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Selvi Novika, NIM 1805520092, kelas B1 Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Audit Manajemen. Dosen pengampu saya adalah Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA, Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan menayangkan profil dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Tugas ujian tengah semester yang saya akan presentasikan dari mata kuliah Audit Manajemen berjudul Langkah-langkah Audit Manajemen. Berikut ini adalah agenda yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, audit pendahuluan, 2. Review terhadap pengendalian, 3. Audit terinci, 4. Pelaporan, 5. Tindak lanjut. Slide pertama yaitu latar belakang masalah yang terdapat dalam langkah-langkah audit manajemen. Berbagai keterbatasan yang dihadapi perusahaan, baik bidang sumber daya informasi dan teknologi, sangat mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat suatu perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Audit manajemen menjadi alternatif di sebuah perusahaan dalam melakukan audit. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Dan perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah audit yang harus diketahui seorang auditor untuk memenuhi tujuan audit. Nah, dan tujuannya yaitu dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah audit yang akan dilakukan oleh seorang auditor untuk dapat memenuhi tujuan audit. Selanjutnya, tahapan audit manajemen. Dalam tahapan audit manajemen ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, audit pendahuluan, 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen, 3. Audit terinci, 4. Pelaporan, 5. Tindak lanjut. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Dalam audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang
tentang objek audit. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini. Antara lain, yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit ini meliputi keseluruhan perusahaan dan/atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman tujuan tersebut terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya. Sumber daya ini merupakan kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit yang dilakukannya. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor mengomunikasikan dengan atas pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas tentang audit hal yang berisi hal-hal 1. Informasi yang mendukung tujuan audit. 2. Informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. 3. Informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor yang disimpulkannya. Mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya dan membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, dan waktu pelaksanaannya tersedia cukup untuk audit. Hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan oleh auditor. Di antaranya yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. 2. Tujuan objek audit yang kurang jelas. 3. Kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. 4. Pengendalian yang lemah. 5. Perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Dan keenam, perubahan lingkungan objek audit. Selanjutnya, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit.
Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari tujuan audit. Secara garis besar, ruang cakup audit manajemen terdiri atas badan keuangan. Badan keuangan sendiri mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. Pertanggungan audit dari kegiatan yang dilakukan, penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, ketaatan kepada seluruh peraturan dan kebijakan perusahaan mencakup kesesuaian pelaksanaan program berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut, dan kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Selanjutnya yaitu ekonomisasi. Ekonomisasi ini menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang besar dan alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi ini mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, efektivitas. Efektivitas ini mencakup pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. 2. Pemanfaatan hasil program. 3. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Dalam penentuan tujuan audit terdapat 3 elemen penting. Elemen penting tersebut yang pertama terdapat kriteria, 2 penyebab, dan 3 akibat. Kriteria merupakan norma, standar, maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. 2 yaitu penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada di objek audit. Yang terakhir, akibat. Akibat merupakan dampak atau hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Review ini yang kata lainnya adalah penelaahan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan review ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit
dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa adopsi dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaing. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain tujuan dari kegiatan yang diaudit, pendekatan audit, aktivitas tujuan audit. Kriteria sendiri memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memastikan adanya rentang waktu pada suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Auditor dalam membuat kesimpulan audit pendahuluan yang telah dilakukan, kesimpulan hasil audit pendahuluan itu memiliki tentang hal-hal berikut. Yang pertama, daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. 2. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. 3. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 5. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. 6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Setelah audit pendahuluan, yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen
dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan ini memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan karena harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang besarnya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. 3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. 4. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar menjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Perumusan kebijakan ini harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya.
Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan di seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. 2. Apakah kebijakan dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. 3. Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta review berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. 4. Apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing secara efisien maupun efektif? 5. Apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Setelah audit pendahuluan dan review tahapan dalam manajemen audit selanjutnya yaitu terdapat audit rinci. Audit rinci ini memiliki tujuan memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah dalam audit pada tahap ini meliputi: A. Mengumpulkan tambahan informasi dari latar belakang objek audit yang diperlukan. Menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dapat diperoleh memungkinkan didapatkan dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Yang kedua yaitu memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Bukti dari sudut pandang auditor adalah fakta dan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menekankan pada fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan audit dalam memperoleh bukti adalah menentukan bahwa 1. Kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai
dan dapat diterima. 2. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya suatu akibat yang kurang menguntungkan. Hal ini yang menjadikan terjadi kerugian bagi karyawan yang bagi kegiatan yang diaudit. 3. Terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit. Yang pertama, harus relevan. Relevan ini dikatakan relevan karena harus berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. 2. Material. Material memiliki arti cukup. Cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. 3. Kompleks. Kompeten. Kompeten diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang terakhir, cukup. Cukup dalam hal memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. 2. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya suatu akibat yang kurang menguntungkan. Hal ini yang menjadikan terjadi kerugian bagi karyawan yang bagi kegiatan yang diaudit. 3. Terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit. Yang pertama, harus relevan. Relevan ini dikatakan relevan karena harus berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. 2. Material. Material memiliki arti cukup. Cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. 3. Kompleks. Kompeten. Kompeten diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang terakhir, cukup. Cukup dalam hal memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Ketiga, yaitu membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang mendukung operasional perusahaan. Karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi operasi, dan efektivitas mencapai tujuan.
Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisasian, ketidakefisiensi operasi, dan ketidakefektivitasan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab negatif, memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif, yang secara relatif merupakan kebalikan penyebab dari penyebab negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti penyebab yang terjadi antara yang dapat dipahami sebagai dampak dan berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Yang keempat yaitu menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas atau kegiatan yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis yang diaudit. Dievaluasi dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah: 1. Pertimbangan harus ditetapkan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. 2. Pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlihat dalam program atau aktivitas atau kegiatan yang diaudit. 3. Auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. 4. Pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat pada pihak yang diaudit.
Jika auditor menemukan adanya kelemahan dan kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan secara aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: 1. Mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas atau kegiatan yang diaudit. 2. Memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas atau kegiatan yang diaudit. 3. Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau kegiatan atau aktivitas yang lain. 4. Menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. 5. Menemukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Selain itu juga terdapat perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya yaitu pelaporan. Laporan ini dibuat pada bagian akhir dari proses audit manajemen. Pelaporan ini yaitu pelaporan dari hasil audit yang ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Cara yang pertama yaitu cara penyajiannya yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. 2. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi secara rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Dalam pelaporan juga harus disusun sesuai dengan informasi-informasi yang didapat. Tidak boleh terjadi kecurangan, yaitu seperti menambah-nambahkan atau mengurangi atau menutupi. Harus sesuai, benar-benar nyata dan benar. Dalam pelaporan ini jika terdapat
kecurangan, maka hal tersebut dapat merugikan. Dan jika kecurangan tersebut bisa diberikan sanksi karena sudah melakukan penipuan. Karena jika pelaporan tidak disusun berdasarkan kenyataan yang ada dari informasi yang diperoleh, hal itu sudah termasuk dari tindak kecurangan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atau rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi yang baik seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Nah, berikut itu adalah presentasi dari saya mengenai langkah-langkah audit yang sudah saya jelaskan, dari audit pendahuluan, review, audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata dalam penyampaian yang salah, mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa dikirimkan ke kolom komentar. Karena dengan adanya kritik dan saran akan lebih menyempurnakan lagi dari tugas yang saya buat. Dan pesan dari saya, tetap berusaha, belajar dan berdoa, karena Allah itu selalu bersama dengan orang yang mau belajar, berdoa, dan berusaha. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.